Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Waalaikumsalam. teman-teman? Apa kabar, Neng milenial? Gue milenial yang caim-caim ya, yang cantik-cantik. Semangat banget ya hari ini, keren banget. Teman-teman, jumpa lagi sama saya. Saya diminta jadi momot hari ini sama Neng Indah buat apa namanya bawain acara ngopi. Kita lagi puasa tetap ngopi ya. Iya, betul. Tapi ngopinya beda ini mah. Beda dari yang lain. Ngobrol pintar. Ya, ini kok diem aja ya, Neng? Udah ya. Sudah ada. Ya hari ini kita mau ngobrol tentang sharing asik jadi banjir closing ya, Neng ya. Ya, betul. Oke, cuman sebelumnya kita sama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dan kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dulu ya, Neng. Mudah-mudahan dilancarin. Ya, yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa selesai. Ya, dua milenial yang cantik, yang energik. Apa kabarnya hari ini? Tadi sahur nggak? Alhamdulillah teh sahur. Yes. Semangat. Sahurnya minum Ibu Timah lebih semangat. Iya, betul banget Ibu Timah. Oke, langsung aja. Neng Gelis, Neng Indah, sama Neng Mita langsung isi tentang sharing asik jadi banjir closing. Mangga. Siap. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Teh, takut ada yang belum kenal tuh. Saya Indah, salah satu admin dari Ratu Ratus, dan hari ini saya bersama Teh Mita nih. Halo, saya Mita. Ganti ya partnernya. Langsung aja ya Teh, kita di sini akan membahas sharing asik jadi banjir closing nih Teh. Poin pertamanya, kita itu jangan gagap dan jangan gugup untuk berbagi inspirasi seperti itu. Poin A-nya, paksakan untuk berani. Jadi kita itu jangan gagap dan jangan gugup itu, kita harus punya motivasi di diri dulu nih. Kita harus berani, kita harus bisa action, kita harus bisa sharing gitu. Kita harus bisa mengutarakan pengalaman kita kepada orang lain agar orang lain juga bisa terinspirasi nih Teh. Seperti itu. Terus poin B-nya, kita harus bersikap terbuka. Karena apa? Kadang ada orang ya nggak mau terbuka itu seperti dikasih saran, dikasih masukan, dikasih kritik sama orang lain itu nggak bisa nerima nih Teh. Seharusnya jangan seperti itu. Bahkan kalau bisa jadikan masukan atau kritikan dan saran orang lain itu sebagai bahan untuk evaluasi diri. Biar kita itu kedepannya agar lebih baik lagi gitu. Kita harus gimana? Terus kita juga kalau bisa menerima saran dari orang lain, mungkin kita juga bakal ada insight baru nih, strategi baru biar apa yang mereka kritik tidak diulang lagi kritiknya seperti itu. Oke. Ada screen-nya nggak, Neng? Nanti aja di-share gimana Teh? Nanti aja di-share. Oke, lanjut. Oke. Terus yang poin C, harus bersikap hormat. Jangan pilih kasih ya intinya. Seumpamanya gini, si A itu closingannya banyak terus. Nah, terus kita cuma menghormatin si A aja nih. Sedangkan yang lainnya kita nggak rangkul, kita nggak kasih perhatian gitu. Kadang punya sikap kayak gitu deh, bikin bikin iri gitu kan. Terus kita juga sebagai leader itu kan harus benar-benar ngerangkul semuanya gitu, jangan pilih kasih. Nah, di sini kita itu benar-benar harus punya sikap hormat nih. Selain kita sharing-sharing, terus kita juga benar-benar harus menghormati orang lain seperti itu Teh. Oke. Jadi jangan pilih kasih ya. Jadi semuanya harus kita rangkul ya, meskipun dia orderannya lagi sedikit, tetap kita harus bonding terus ya, pendekatan terus ya. Oke, lanjut. Kalau kalau orang itu lagi ngedown gitu jualannya, kita harus kali itu masalahnya, jangan malah kita aja dia gitu. Betul. Barangkali dia lagi ngedown tuh lagi ada masalah gitu Teh. Jadi kalau kita bisa bisa menggali masalahnya,
kemungkinan besar kita juga bisa ngasih solusinya nih untuk dia lebih semangat lagi gitu. Biar bangkit lagi seperti itu. Oke. Terus yang D, mencari contoh pebisnis lain yang suka berbagi. Jadi kita juga harus mencari kayak role model gitu agar kita bisa termotivasi setiap hari, terus kita bisa mencari insight baru dari dia seperti itu teh. Kadang ada orang yang benar-benar termotivasi gara-gara idolanya. Kadang juga ada yang termotivasi datang dari diri sendiri. Kan orang itu beda-beda ya teh untuk mencari motivasi gitu. Terus poin kedua, ceritakan hal cemen dari hidupmu tapi besar untuk orang lain. Seperti tadi, Menarik banget. Itu harus sharing pengalaman kita dari memulai membangun bisnis seperti itu, terus jatuh bangunnya kayak gimana, terus value hidup kita itu kayak gimana, terus apalagi ya kayak rintangan paling berat saat menjalankan bisnis itu seperti apa. Kita harus mengutarakan kepada mereka, kita harus sharing kepada mereka agar mereka juga mikir, oh iya emang dalam perjalanan itu nggak ada yang mulus seperti itu teh. Bahkan kayak 100% itu kalau kita membaca atau melihat-lihat pengalaman pebisnis dari nol itu emang kebanyakan susah dulu gitu, step by step, nggak langsung instan, langsung jadi hebat aja, nggak kayak gitu. Terus itu kayak ngaruh banget gitu ke alam bawah sadar kita bahwa, oh iya, kita harus jadi seperti dia, pengen jadi kayak dia, seperti itu teh. Jadi ceritain sebenarnya ini hal tadi lucu banget bahasanya, Neng, hal cemen. Iya. Hal cemen yang bikin orang apa? Yang bikin orang lain kayak besar untuk terinspirasi gitu. Oke, jadi cerita ini mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri itu cemen, tapi sebenarnya ini bikin orang lain inspirasi gitu ya. Jadi buat yang sekarang masih saya mah ada apa atuh gitu ya, itu jangan begitu gitu ya. Jadi ikutin alur meskipun dia masih belum berhasil atau masih baru mulai ya nggak bisnisnya, tapi dengan cerita itu jadi menginspirasi kita. Oh ternyata dia juga pernah kayak saya dulu ya, gitu kan ya? Ya betul, betul banget okay, Sip, lanjut. Oke, langsung yang ketiga, mulai bikin panggung sharing gitu. Kita udah punya grupnya, kita udah punya timnya, otomatis kita juga harus action kan? Jadi kita harus benar-benar harus bisa bikin panggung sendiri untuk sharing, bikin kayak dari tulisnya dulu, timelinenya dulu, materinya apa, terus bikin konsep seperti itu. Terus kita juga harus benar-benar punya judul atau punya tema yang bikin menarik mereka gitu untuk membaca sharing kita, untuk mendengarkan sharing kita seperti itu teh. Oke. Terus selain itu juga kita itu harus luruskan niat untuk berbagi dulu nih teh. Sebelum kita sharing kita harus luruskan niat dulu. Karena kalau nggak ada niat mau sharing juga kayak ya udah hoream gitu. Kan udah ke konsep, udah ada timetable-nya. Terus udah ada strateginya untuk gimana nih gitu sharingnya, tapi kita tuh malas gitu, otomatis ya kalah sama rasa malesnya kalau nggak ada niat. Betul. Apalagi yang mau niat gitu ya. Niat nomor 1 berarti ya. Iya betul. Lanjut. Kita setelah niat kita tuh jangan baper, terus jangan mikirin gimana ya kalau kita sharing respon orang lain kayak gimana. Nah jangan mikir ke situ dulu, udah aja action dulu aja, pikiran yang kayak gitu mah nanti aja sesudah selesai gitu. Kadang kan orang juga malah oh iya aku kagum sama dia kok berani sharing, kan pasti orang juga mikirnya seperti itu. Terus mereka juga mengerti mungkin lagi belajar masih banyak kekurangan juga, ya wajar aja seperti itu teh. Jadi benar-benar harus kuatkan mental, intinya seperti itu. Yes. Oke lanjut. Terus setelah kita ada niat, terus kita jangan punya sifat baperan. Kita juga harus konsisten untuk membuat konten dan berbagi, konsisten. Kalau udah ngelakuin itu semua, terus kita nggak baperan, kita harus konsisten. Terus kita harus bikin to-do list sama timetable-nya, sama timeline-nya.
Jadi biar kita nge-branding diri itu lebih kuat lagi gitu, lebih cepat lagi seperti itu Teh. Oke. Terus nanti juga si timnya kalau kita sharing-sharing terus tentang pengalaman kita atau keseharian kita, kemungkinan besar timnya bakal semangat terus nih Teh, semangat jualan. Oh iya, leader kita juga semangat gitu, kayak sharing-sharing terus oh iya kesehariannya kayak gini gitu. Itu sangat berpengaruh sekali kepada tim. Sebenarnya Ya, ini banget, ini inspirasi banget nih buat saya nih jadinya nih. Biar tim rame gitu ya di grup atau enggak di tim masing-masing ya gitu. Jadi biar ada yang soalnya ada ngeluh gini, Neng. Oh, saya udah ngecoblak mulu di grup tapi timnya masih sepi gitu kan, banyak ya kejadiannya ya. Banyak Gitu. banget. Nah, ini tipsnya bagus banget nih dari Neng Indah nih. Iya. Lanjut, Neng, ada lagi nggak? Nah, kalau ada yang seperti itu, kayak mikir terus aja, kita tetap konsisten, nanti juga yang ada di grupnya mengerti gitu. Oh iya, leader kita aja semangat gitu. Masa iya kita lemah gitu, masa iya kita ngeluh terus, seperti itu Teh. Ada pikiran ke situ sedikit mah gitu. Ada lah ya. Aya meureun cenah. Meureun, pasti aya wae. Iya, pasti aya. Terus kita juga tetap harus konsisten berbagi tips yang benar-benar berhubungan dengan produk kita. Jadi kita itu boleh kita membuat motivasi, membuat tips. Tapi kalau bisa yang yang berkesinambungan sama produk kita Teh. Jadi kita tips, tapi value produk kita keangkat seperti itu. Dan mereka juga bakal tahu apa sih produk kita tuh seperti apa, value-nya seperti apa gitu. UUJ ya. Ngejual value ya Teh di sini tuh. Jadi kita sharing tapi UUJ, ujung-ujungnya jualan. Nah, betul banget. Tapi kita harus benar-benar mengemas sedemikian mungkin biar menarik. Biar orang kepo. Nah, betul banget. Emang sekarang itu orang-orang tuh pada yang nomor 1 kepo sih. Benar. Jadi kita harus pintar kepo writing ya. Iya, betul. Biar diangkat value-nya itu ya. Jadi orang nanya, apa sih itu Teh? Gitu kan, karena kita angkat value-nya, ya enggak? Iya, betul banget. Nah, lanjut. Harus benar-benar konsisten nih iklan di ininya nih, story WhatsApp, terus sering-sering sharing juga harus konsisten gitu. Jadi di story WhatsApp juga penting juga ya. Iya. Sip. Oke. Wow. Lanjut. Terus kadang ada yang nanya juga, di mana sih kita harus membuat sharing? Boleh nih, pertama kita di live FB atau Zoom seperti ini nih, boleh banget. Kita ceritakan tentang satu pengalaman kita, bisa. Terus kita kayak sekarang nih memberikan materi yang benar-benar kita sudah paham gitu, agar teteh-teteh semua atau Kak Baby semua bisa tahu gitu secara teknisnya kayak gimana gitu. Dan kalau kan kayak gini itu kayak memberikan insight baru yang tadinya nggak tahu, ya jadi tahu gitu. Oke, yes, betul banget. Ya. Terus kalau juga kayak kan suka ada jadwal ya tentang product knowledge. Nah, kalau bisa itu diikutin semua gitu. Karena kan kadang ada orang yang benar-benar menjualan aja nih Teh, padahal nggak tahu itu apa gitu. Terus value-nya apa? Kadang masih ada yang bingung Teh. Mereka jualan tapi mereka nggak tahu jualan apa gitu. Dia bingung. Iya, bingung itunya. Kadang apa yang dibingungkan? Iya. Kadang ada juga yang nanya, kan kita pernah nanya gini, leadernya siapa Teh? Nggak tahu. Ya. Leadernya juga nggak tahu, apalagi value produknya gitu. Aduh, itu harus dibina sepertinya ya. Tetap dibina. Baru kejadian kayak kemarin tuh. Kita lagi ini nge-follow up gitu. Terus dia nanya nih, katanya nggak tahu salah satu value produk kita. Ya udah kita kasih gitu, kita kasih tahu. Terus kita nanya, Teh maaf leadernya siapa ya? Nggak tahu, katanya gitu. Ya saya bingung gitu. Tadinya mau bilang ke leadernya biar sering-sering sharing, sering-sering ngasih tahu. Tadinya mau bilang kayak gitu. Tapi berhubung dia nggak tahu leadernya, ya bingung sendiri gitu. Barunya ingat tuh ya Allah. Lanjut, mau dibinasakan. Jangan dibinasakan, Beb, di dirimu. Terlalu tetap dibina. Lanjut, Neng. Yang kedua, kita bisa sharing di status WhatsApp yang kayak tadi. Kita bisa bikin status WhatsApp kayak cerita bersambung gitu, yang membuat orang lain kepo.
Atau kita juga bisa membuat konten-konten yang menarik, yang benar-benar lucu gitu, agar orang lain bisa tertarik dengan iklan kita gitu. Benar. Nah, apalagi kalau kita di story WhatsApp itu nge-up keseharian kita gitu. Kadang orang lain tuh emang benar-benar kepo banget kan sama keseharian kita. Ini sebenarnya kayak sebenarnya Teh Miu gitu ya. Ini Teh Miu kontennya kok isinya gokil-gokil gitu. Emang kesehariannya kayak gimana sih? Otomatis pasti pada kepo. Jadi itu worth it banget ya kalau untuk status WhatsApp atau maupun Facebook sharing-sharing tentang keseharian aja gitu, biar mereka juga kepo rating lebih mantul lah pokoknya. Yes. Terus 62 kan kayak gitu. Iya benar. Lanjut kita di Telegram. Di Telegram kan berhubung nggak ada ini ya kayak update story gitu. Kita bisa sharing berbagi ilmu di kolam-kolamnya yang kita punya. Kalau kolamnya milik orang lain, kita bisa izin gitu ke adminnya sebelumnya. Terus kita juga harus tahu dulu nih situasi kondisinya kayak gimana. Di grup ini udah ada yang sharing apa belum, seperti itu. Jadi jangan sekonyong-konyong, udah aku pengen sharing, pengen nyeritain pengalaman aku, jangan seperti itu. Kita juga harus benar-benar memikirkan grup yang orang-orang yang ada di grup itu. Terus kita juga bisa sharing berbagi pengalaman di dalam Telegram. Jangan melulu jualan gitu, apalagi kita sharing di grup orang terus kita tiba-tiba jualan. Kadang ada juga orang yang heran gitu. Ini orang kok siapa sih nggak kenal nggak apa tiba-tiba jualan. Ujung-ujung gitu. Kan kadang ada yang risih juga gitu ya kan. Ya iyalah. Apalagi nanti deh adminnya ini siapa sih tiba-tiba jualan nggak izin nggak apa gitu. Kesopannya pokoknya kudu pakai etika ya. Betul banget gitu. Soalnya kan naik grupnya grup orang, kalau grup sendiri ya nggak apa-apa gitu. Kita kayak gimana juga ya hak kita gitu. Betul banget. Terus jadi etika harus dipakai. Iya benar, etika. Terus selain itu juga kita bisa sharing kegiatan sehari-hari kayak tadi. Di Telegram juga bisa ternyata. Di grup-grup itu selain kayak promosi, sharing-sharing pengalaman, kita juga bisa sharing keseharian kita. Seperti itu deh. Kalau Teh Miu itu paling sering itu kayak nyeritain kesehariannya sih kalau Teh Miu gitu. Terus nanti yang komen-komennya itu pada ya emang benar-benar banyak yang kepo gitu. Worth it banget kan? Ternyata ya. Nyai udah jadi artis, banyak yang kepoin. Iya, bener banget di inboxnya tuh banyak banget. Tapi emang kebanyakan kalau udah ada yang cerita yang gokil gitu, terus bawahnya pakai hashtag semuanya kopi Siberia nih. Nanti tuh banyak tuh closingan kopi Siberia, terus aja kopi Siberia gitu. Iya, jadi emang udah hebat banget kali ya bikin orang lain kepo, terus bikin orang lain tertarik. Jadi magnetnya udah ini banget kalau Nyai itu. Iya, aslinya pasti closing kalau Nyai kalau update status hari ini. Oke, langsung closing tuh Teh. Tapi kalau dia lagi nggak update status, orang lain ya udah adem ayem aja, kok nggak ada yang pesen ya gitu sampai siang juga. Iya, berarti tetap harus ngiklan tuh Nyai ya. Kita juga harus tetap ngiklan karena ngiklan itu penting banget gitu. Kayak kita kayak buka toko gitu. Kalau kita nggak ngiklan berarti tokonya ketutup gitu loh. Iya, betul banget. Selain kita jangan kemudian kita juga harus action seperti itu. Yes. Oke, lanjut di Telegram juga sharing motivasi juga bisa. Motivasi, terus sharing dengan tips-tips yang benar-benar praktis juga yang dibutuhkan banyak orang gitu. Kita ngasih tips itu bisa. Selain itu juga kita bisa di kegiatan offline seperti kayak kumpulan-kumpulan lah sama ibu-ibu gitu. Kita cerita aja gitu. Kalau sama ibu-ibu kesana kemari pembahasannya kayak ngaco banget ya kan. Pasti ada aja pembahasannya gitu. Ya udah selingin aja kesana iya, kalau bisa ya udah kita arahin aja ke sana ke pengalaman kita. Pasti ibu-ibu juga kan suka antusias. Oh gimana Beb, kok bisa kayak gitu? Pasti ada yang kayak gitu. Yes, benar banget. Itu pengalaman. Kayaknya Teh Gilda kayak gitu ya. Banget tahu gue pakai ini jadinya suami gue jadi suka banget gitu. Nah kan. Gitu. Iya banget gitu. Kan padahal secara nggak langsung kita tuh jualan ya, promosi. Tetap kemana-mana jualan gitu
terus closing kemana-mana. Kan bener banget. Modus itu. Modus yang beruntung. Iya, bener banget. Apalagi tidak mendekat ya. uh-uh. Modus yang memberikan manfaat untuk orang lain. Iya, betul. Daripada gibah ya Teh ya. Mendingan itu aja. Apalagi kalau orangnya yang kayak panasan gitu. Abis sharing ini, ayo langsung beli gitu. Kan suka ada yang kayak gitu tuh. Banyak kayak gitu, banyak. Banyak banget. Itu sangat menguntungkan ya Teh. Hajar aja udah kalau banyak orang kayak gitu. Pasti kita tiap hari closingan terus. Amin. Aja terus ya dapetnya kayak begitu ya. Iya. Oke, lanjut tuh. Kita membuat komunitas di bidang tertentu. Kayak sekarang nih, 100 Akademi. Kita bisa tuh sharing-sharing di situ biar tambah semangat. Yang belum tahu tentang value kita kasih tahu gitu. Kita belajar bareng, kita konsultasi bareng di grup gitu. Biar mereka tambah paham gitu, tambah berbisnis, tambah pintar gitu. Dan nggak kelabakan kalau ada yang nanya gitu. Bener. Jadi tetap ya kita harus ramein grup juga ya. Iya. Kalau Teh Dede malah katanya dikomporin terus katanya. Iya benar, dikomporin terus, betul banget. Sampai ngebeleduk. Iya benar. Lanjut. Yang keempat nih, Teh Mita ada apa nih? Yang keempat itu ada belajar dari idola dalam berbagi dan terus membangun interaksi. Maksudnya itu kita belajar dari idola kita nih dalam berbisnis itu seperti apa. Langkah-langkahnya itu kita harus bisa mencari bagaimana sih dia membangun bisnis, mendirikan bisnis, dan cara mempertahankan bisnis itu. Tujuannya itu agar kita itu mendapatkan sumber informasi gitu Teh. Gimana sih cara mengembangkan bisnis itu seperti apa? Nah di sini ada kayak cara-cara mendapatkan informasi dari idola. Yang pertama itu kita harus berteman di Facebooknya, terus sering like di halaman fanpage-nya itu, terus sering-sering kayak baca artikel-artikel dia di website gimana cara berbisnis itu. Nah, kita sudah mendapatkan ilmunya, langkah selanjutnya itu kita terus berlatih nih Teh, ya untuk actionnya kayak gimana nih, berlatih kita berbagi inspirasi kepada orang tuh kayak gimana. Jadi intinya kayak yang tadi ya, kita harus mencari role model gitu. Oh iya, oke. Cari role model ya. Biar kita itu tambah semangat, tambah bergairah terus gitu. Kalau kita kalau kita baca-baca kayak Dewa atau Prayoga tuh, kan aku sering baca itu. Ya Allah ya, kayak gini ya dia tuh, aku juga kayaknya bisa deh gitu. Dia juga pernah ngalamin kayak aku, oke, kita jalanin aja nih, kita hantem gitu. Harus belajar. Jadi kalau agak-agak mirip kejadiannya kita jadi semangat ya. Oh ternyata dia juga punya kayak gitu ya. Semangat banget malah. Yes. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima, biar yang nggak kenal jadi kenal, kita mulai caperin nih secara personal. Caranya itu yang pertama, kita sering like status teman kita, terus sering komen di status, terus kita kayak sharing status teman yang bermanfaat. Terus yang keempat itu kita rajin wapri teman, misalnya menanyakan kabar, gimana nih kabar hari ini, baik atau ada keluhan apa misalnya. Terus yang kelima, konsisten aktif di sosial media. Usahain kita tuh benar-benar aktif di sosial media itu. Betul banget. Nah, yang terakhir itu ada konsisten berbagi tips kepada target market. Misalnya kita terus membagi tips ke target market kita, kita harus misalnya target market kita membutuhkan apa sih keluhannya, kita atur strategi untuk memberikan tips-tipsnya gitu biar ngena pas banget momentumnya. Oke. Jadi kayak ngebangun bonding juga penting sih Teh. Selain yang kayak yang tadi itu kita rajin like status gitu, kita rajin komen kayak gitu, kayak ngebangun apa ya, kayak orang lain tuh mikir oh iya ini mah orangnya asik gitu, ini mah udah deket gitu. Nanti juga kalau dia lagi butuh apa-apa yang berhubungan dengan produk kita pasti ngechat kita gitu, karena udah masuk ke alam bawah sadar mereka gitu. Oke. Sip, lanjut.
Terus yang terakhir itu ada pelihara grup sampai banjir orderan. Caranya yang pertama, terus bagi ilmu secara gratis nih saat kita berkomunikasi internal dengan komunitas. Contohnya, kayak sharing-sharing gimana sih pengalaman kita merintis bisnis itu, gimana sih proses lika-liku dalam berbisnis itu. Seperti itu teh. Terus yang kedua, bebaskan bertemu dengan anggota lain, artinya itu kita kayak menambah daftar teman sekaligus membuka peluang kerjasama gitu. Tujuannya itu kayak memperluas jaringan. Iya, kayak yang kemarin memperluas jaringan networking. Dan jangan lupa membranding diri. Yes. Itu juga penting. Tetap ya, branding diri penting. Iya, penting banget. Terus yang ketiga itu kita sesekali kayak mendatangkan proyek itu kayak kita nih sebenarnya pelan gitu, terus pelan seperti itu nih teh. Jadi biar kayak menggugah semangat gitu, menggugah semangat para tim, para customer seperti itu. Yang keempat ada lagi nih teh poinnya. Ajak dan haruskan anggota mencari motivasi agar semangat. Jadi kita itu harus benar-benar bisa menyemangati orang lain gitu. Kita harus benar-benar cari motivasi yang benar-benar langsung ngena kepada orang lain gitu. Apalagi orangnya itu kayak sering baperan, terus kayak sering kemudian kalau kita kasih motivasi kebanyakan langsung tergugah gitu semangatnya. Gitu teh. Karena cara memotivasi orang lain itu kan beda-beda gitu. Ada yang ngelihat film langsung termotivasi, ada yang baca buku langsung termotivasi. Kadang ada juga yang hanya sekedar ingin gitu, tapi nggak ada actionnya. Kadang ada juga seperti itu. Oke. Beda-beda ya setiap orang ya. Jadi kita tetap harus ngasih stimulus, dan kita juga harus kasih ilmu ya ke teman-teman ya. Terus kasih tahu nih apa sih yang bikin mereka termotivasi gitu kan. Karena kan ya tadi betul orang tuh ada yang macam-macam ya motivasinya ya, dari sendiri, ada yang dari buku, ada yang dari role model, ada dari yang lain-lain kan. Ya, betul. Ya. Lanjut, ini belum ada pertanyaan ini teman-teman. Ayo ada yang nanya enggak? Udah nih, udah semua tersampaikan. Iya. Tuh, ya Allah, keren banget. Udah kerasa. Ayo kita udah ngecoblak mulu. Kayak teman-teman harus bertanya biar menambah inspirasi dan menambah insight. Ada pertanyaan enggak? Ayo teman-teman. Ini ngerti kan ya apa yang kita sampaikan? Ngerti lah, ya Allah. Pokoknya yang paling penting itu sebenarnya banyak sih ininya ya, materinya banyak banget hari ini. Dan nanti resumenya akan dibagi ya di grup ya, Beb. Iya, boleh banget. Nanti kita bagi. Ya, nanti biar teman-teman bisa baca ulang, bisa pelajari, bisa kunyah-kunyah, dan ada yang nggak ngerti bisa tanya ke Ratu-Ratus Official atau nggak ke leadernya, betul nggak? Betul banget. Ya, jadi intinya kita itu kalau pengen, ada yang tanya tuh, idealnya sehari kita bisa ngiklan berapa kali? Idealnya berapa kali katanya? Kalau di WhatsApp minimal 8 kali nih Teh. Kalau di Facebook? Kalau di Facebook 3 kali lah boleh gitu. Kalau di Facebook itu 3 kali atau 5 kali ya, Beb? Iya, 3-5 karena kalau kita keseringan gitu, kayak kemarin pengalaman kita di banner nih dari Facebook. Waduh. Terlalu keseringan. Kita saking seringnya kayaknya ngebacanya itu teh mesin kali ya. Jadi kita di banner nggak bisa ngapa-ngapain teh. Seriusan. Gitu. Follow up langsung tanda merah gitu. Kita like orang lain langsung tanda merah seperti itu. Kok gitu ya? Gak tahu, kita baru tahu sih. Sensitif banget tuh FB itu. Betul banget. Terus kata-katanya juga harus benar-benar diperhatiin nih teh kalau di Facebook. Kena tinjauan terus. Betul. Terus ada lagi nggak? Oh, Teh Yudi. Ada resumenya dari Uni Yudia. Makasih. Di BNI FB itu karena konten jualan. Ada yang nanya, Neng? Enggak hanya karena konten jualan, Teh. Kalau konten jualan pasti dari kata-katanya doang. Tapi kalau dibeda dari Facebook itu kayak kita keseringan nge-inbox tapi kata-katanya sama, terus memakai hashtag yang sama juga. Soalnya kejadian kemarin seperti itu, Teh. Kita keseringan nge-follow up gitu. Dalam satu hari itu
kayaknya kebanyakan gitu, udah 50 orang. Terus tiba-tiba si Facebooknya nggak mau lagi, tiba-tiba tanda merah. Ya itu artinya kita di-ban dari Facebook. Tapi kalau udah ditunggu beberapa menit atau beberapa jam, nanti bisa lagi gitu. Oh gitu, pengalaman nih soalnya saya nggak pernah soalnya nih. Pengalaman di timnya Ratu Official kayak gitu sih Teh. Sip. Sering Pokoknya banget itu masuk ke inbox ke Messenger ya? Oh gitu, oke. Juga ada tandanya kalau kita benar-benar di-ban itu tandanya merah. Nggak bisa ini. Tuh ambu bara itu belum ngalamin, sama saya juga belum pernah ngalamin. Jadi ini pengalaman nih ya buat teman-teman yang mau apa ya, kalau kata istilahnya Teh Indar itu ngegedor-gedor pintu langsung ya. Iya, nge-follow up langsung, dapetin Messenger langsung gitu, yang nawarin produk langsung itu ya, Neng? Enggak sih, enggak nawarin produk, kayak ngebangun bonding aja Teh, kayak nanyain kabar gitu. Oh gitu, cuma nanyain kabar doang ya, itu cuman 60 orang gitu. Iya, komen-komen story gitu. Kan kita kalau di sini kayak gitu sih nge-follow up-nya. Nge-branding diri ke orang lain itu kayak gitu, dan kayaknya itu keseringan gitu. Keseringan ya Allah, jangan sering ya pokoknya biasanya minimal tuh 3 kali ya kalau di FB ya. Jangan sampai nggak sama sekali aja gitu. 3 kali atau 5 kali dan jangan sampai lebih dari itu. Teh Filda belum ngalamin, belum aktif ya. Iya, Juli tetap ya, Nyai ya. Kayaknya yang belum pernah ngalamin emang benar. Ketahuan deh gue. Cobain deh rasanya, mantap. Mantap lah pokoknya. Oke lah, pokoknya kalau udah di-ban tuh keren banget ya. Ini berarti yang belum di-ban ini belum aktif katanya ya. Jadi harus tetap ya, kita harus aktif banyak biar ke-ban. Bukan, maksudnya biar biar ketahuan kalau kita aktif gitu. Ya. Yuk. Ada lagi nih, ada lagi nggak? Ini TDD Rosmala mau bertanya. Barangkali ada yang belum paham dari poin-poin yang tadi. Ya, pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Banyak banget lah pokoknya ilmu hari ini ya, insight hari ini ya. Temanya keren banget dan ini buat saya sendiri juga ini inspirasi gitu loh. Insight gitu ya. Banyaklah, intinya kita tetap harus aktif di grup gitu kan, atau apalagi sebagai leader gitu kita juga harus tetap aktif. TDD Rosmala belum pernah di-ban, berarti sama tuh TDD juga tuh nggak aktif, kurang aktif. Ya, nge-branding ini yang masih agak bingung, ada tips. Nah, kata Mbak Ruth Sri Wahyuni, nge-branding ini loh, tipsnya gimana Neng katanya? Kayak nge-branding diri itu tips dari kita yang sering kita lakuin ya. Ya udah kita update aja sesuai dengan keseharian kita. Nanti juga orang lain tahu karena sering baca mungkin ya status kita kayak gimana. Oh, orang ini mah kayak gini gitu. Contohnya nih, Teh Mio ya Teh, statusnya gokil gitu. Gokil banget. Orang-orang juga tahu gitu. Oh, Teh Mio mungkin karakternya kayak gini gitu. Nge-branding mah gampang, keseharian aja udah terus di-up. Makanya kita harus actionnya sering, harus konsisten biar nge-branding dirinya itu cepet seperti itu. Ya, betul banget. Jadi nge-branding itu kita ceritain tentang diri kita sendiri, terus kita pokoknya intinya sering posting, sering bikin postingan, terus kata-katanya itu ya terserah mau cerita atau mau motivasi, mau sharing tentang bisnis, sharing tentang apalah, pokoknya sebenarnya banyak lah ya gitu. Nanti orang tuh pada ngelihat dan itu menciptakan branding sendiri gitu. Ya, kayak Nyai gitu ya, yang dulunya kelihatannya pendiam gitu ya, ternyata teman mama banyak ya. sih. Teh Popon juga nih, Teh Popon, halo Teh Popon. Iya, Teh Popon juga sama tuh. Dia dulu pendiam banget ya. Cuman sekarang sering banget, jadi dia sama-sama ikut gokil gitu ya. Jadi temenmu banyak banget sih. Oh, ada suara. Popon apa? Ya itu loh, kita ngomongin dirimu Beb gitu. Jadi Teh Popon itu dulu sama ya, pendiam juga karena dia sering branding, jadi ikut gokil ya. Dan brandingnya harus gokil juga nggak sih? Nggak juga gitu kan. Kayak Mbak Jamu dia lebih barbar gitu kan kalau posting gitu. Kalau Telisna tuh lebih lebih tenang, lebih sejuk gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Cuman ya dari postingan itu kita bisa baca, bisa nilai sendiri ya.
orang ini seperti apa gitu. Ini kalau sebenarnya kayak gimana nih? Kalau aku lucu-lucu gimana gitu. Iya, lucu-lucu gemoy gimana gitu kalau bacanya juga. Ya gitu Teh Ruth Sri Wahyuni. Jadi tipsnya adalah sering-sering aja posting, sering-sering aja bikin posting itu bisa nge-branding diri sendiri. Ceritain aja apa adanya, ceritain aja tentang diri kita sendiri, dan nanti juga orang akan nilai. Kata Teh Popon, alhamdulillah sih pendiam banget sekarang juga dari dulu. Dia nggak percaya. Mbak Happy, apaan lo gue barbar emang? Barbar banget. Ya, oke. Kata Teh Ruth, Masya Allah, oke, yang penting asik ya. Yang penting asik. Pokoknya intinya ceritain, ceritanya itu yang bikin orang tahu. Yang bikin orang itu ayahnya seorang pembuat berjalan. Ya, mohon diumur dulu. Ya, ayahnya. Maaf ya Mbak, kita mute dulu. Jadi tadi ngomong apa saya jadi lupa Tentang branding. Oh ya, jadi intinya apa namanya ceritanya itu bukan cerita yang tapi tetap ceritanya itu harus ada kata-kata yang bikin orang itu gemes gitu, terus penasaran gitu ya nggak sih? Jadi orang tuh membacanya itu lucu gitu, yang ujung-ujungnya itu ya kayaknya ya bolehlah iklan-iklan gitu ya nggak sih? Kayak Nyai itu kan ujung-ujungnya ngiklan, kayak Ya. saya ya, ujung-ujungnya ngiklan gitu kan, ujung-ujungnya ngajak orang untuk bermitra gitu. Bikin orang lain inget aja gitu. Bikin orang lain inget sama kita. Oh ini nih si Teh Filda nih orangnya begini gitu ya, bawel gitu ya. Betul banget. Kalau Teh Miu kan suka ada yang kayak gitu. Kok belum update status hari ini? Kadang ada suka yang Nah, kan jadi ketagihan kan gitu. Iya, kayak ditunggu-tunggu gitu. Tunggu-tunggu tuh, Nyai udah jadi artis ya, jadi banyak yang inkonsistennya gitu. Karena memang Nyai itu ya tadi ya dia gokil dan gimana gitu ya, jadi orang tuh gemes gitu. Gemes apa? Gemes gitu, gemes. Gemas. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ini udah 6:37, Beb. Ya Allah, kelewat banyak banget. Nggak apa-apa. Dari hashtag Risatus FB itu sebetulnya penting nggak Teh? Sebetulnya kayak di IG. Kalau menurut kami Nyai Ratu Official itu dari Nyai Ratu Official penting banget biar nge-up gitu. Nanti kalau kita search kayak IG sih, kalau kita search ini muncul gitu. Ya. Jadi penting ya hashtag di FB juga ya. Penting. Oke, enggak kan karena kan biasanya hashtag itu banyaknya di IG gitu. Iya, emang. Kurang sekarang udah bagus ya, udah pengaruh. Ya, udah 6:38, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Ada lagi nggak pertanyaan? Mumpung masih ngobrol sama 3 milenial. Oh, milenial remper nih kayaknya. Ya, udah dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi besok dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ambu Bara. Terima kasih Neng Indah dan Neng Mita udah materi yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight ya buat teman-teman, dan teman-teman bisa menambah inspirasi gitu buat berjualan, buat membangun bisnisnya, membangun asetnya ya. Oke, terima kasih teman-teman juga yang udah hadir hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Sebelum kita udahin, kita sama-sama baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga hari ini closingnya bertubi-tubi, semoga yang puasa juga dilancarin. Dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Neng Indah dan Neng Mita. Iya, Ten. Teman-teman, assalamualaikum. Salam.